Ruang tamu. Klien memiliki TV berukuran 50 inci dan sebuah sofa yang akan diletakkan berhadapan dengan dinding. Tempat TV akan dipasang. Klien ingin titik tengah TV sejajar dengan mata orang dewasa saat duduk di sofa. Tentukan jarak ujung panel TV dengan mata klien saat duduk di sofa dengan ketinggian 120 cm dari lantai. Mari kita pecahkan masalah ini langkah demi langkah. Yang pertama, menentukan tinggi ideal titik tengah TV. Klien menginginkan titik tengah TV sejajar dengan mata orang dewasa saat duduk di sofa. Tinggi rata-rata mata orang dewasa saat duduk adalah sekitar 100 cm dari lantai. Jadi, tinggi ideal titik tengah TV adalah sekitar 100 cm. Yang kedua, menghitung jarak ideal menonton TV. Untuk TV 50 inci, jarak menonton yang ideal adalah sekitar 1,5 meter hingga 3 meter. Untuk perhitungan yang lebih akurat, kita dapat menggunakan rumus perkalian ukuran diagonal layar menjadi 2,75 inci. 50 inci dikali 2,75 inci sama dengan 137,5 inci. 137,5 inci dikonversi ke cm, 137,5 inci dikali 2,54 cm sama dengan 349,25 cm atau 3,4 meter. Yang ketiga, pertimbangan tambahan. Tinggi sofa dan posisi duduk klien dapat memengaruhi ketinggian mata. Penting untuk mempertimbangkan preferensi pribadi klien dalam menentukan jarak menonton yang paling nyaman. Tinggi TV dari lantai juga memengaruhi kenyamanan menonton. Idealnya tinggi TV dari lantai adalah 50-60 cm. Kesimpulan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, jarak ujung panel TV dengan mata klien saat duduk di sofa sebaiknya berada dalam kisaran 1,5 meter hingga 3,4 meter. Untuk hasil yang maksimal, sebaiknya lakukan pengukuran langsung di ruang tamu klien dengan mempertimbangkan posisi sofa dan tinggi tempat duduk. Tinggi TV dari lantai dianjurkan setinggi 50-60 cm. Klien ingin memasang AC di salah satu sisi dinding dengan jarak 20 cm dari plafon. Terdapat tempat tidur dengan jarak 1/3 dari dinding tempat pemasangan AC. Tentukan jarak arah angin dari lubang AC ke ujung bagian antar sisi tempat tidur yang terdekat dengan posisi AC. Jawabannya itu jarak arah angin dari lubang AC ke ujung bagian atas sisi tempat tidur adalah 2,6 meter. Untuk menentukan jarak minimal antara shower dan steker listrik agar aman dari percikan air, kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, tinggi badan maksimal klien. Karena tinggi shower 20 cm lebih tinggi dari tinggi badan maksimal klien, kita perlu mengetahui tinggi badan maksimal klien terlebih dahulu. Misalnya, jika tinggi badan maksimal klien adalah 170 cm, maka tinggi shower adalah 190 cm. Yang kedua, ketinggian steker listrik. Steker listrik akan dipasang pada ketinggian 120 cm dari lantai kamar mandi. Yang terakhir, perkiraan jangkauan percikan air. Percikan air dari shower dapat mencapai jarak tertentu tergantung pada tekanan air dan jenis shower. Kita perlu memperkirakan jarak terjauh percikan air yang mungkin terjadi. Jarak minimal sebagai perkiraan yang aman. Disarankan untuk memberikan jarak minimal antara shower dan steker listrik sekitar 1 meter. Jarak ini dianggap cukup untuk mengurangi resiko percikan air mengenai steker listrik. Kesimpulan dari pertanyaan tersebut, untuk keamanan disarankan untuk memberikan jarak minimal steker 1 meter antara shower dan steker listrik. Jarak ini dapat disesuaikan berdasarkan faktor-faktor lain seperti jenis shower, tekanan air, dan penggunaan shower listrik. Ruang dapur. Klien ingin menempatkan kulkas di salah satu sisi dinding dapur agar pergerakan klien tidak terlalu jauh saat mengambil bahan masakan dalam kulkas ketika memasak. Klien ingin menempatkan kompor pada posisi sepertiga dari dinding tempat kulkas diletakkan dengan ketinggian kompor 60 cm dari lantai. Tentukan letak kulkas yang ditempatkan agar jarak kulkas dan kompor menjadi ideal untuk keselamatan klien.
Untuk menentukan letak kulkas yang ideal dengan mempertimbangkan keselamatan dan kenyamanan klien, kita bisa menggunakan prinsip segitiga kerja dapur, kulkas, kompor, dan box cuci. Langkah menentukan posisi kulkas dan kompor. Yang pertama itu jarak ideal kulkas dan kompor. Jarak aman antara kulkas dan kompor sebaiknya minimal 60 cm dan idealnya 90 sampai 120 cm untuk mencegah paparan panas langsung ke kulkas. Yang kedua itu menentukan posisi kompor. Kompor A ditempatkan sepertiga dari panjang dinding tempat kulkas berada. Yang B misalkan panjang dinding adalah L, maka posisi kompor dari ujung dinding adalah L/3. Yang ketiga itu ada menentukan posisi kulkas. Yang A-nya itu untuk menjaga keamanan kulkas sebaiknya ditempatkan di sisi dinding yang tidak berdekatan langsung dengan kompor. Yang B, jarak antara kulkas dan kompor minimal 90 cm untuk menghindari resiko panas dari kompor yang merusak kulkas. Kesimpulannya, kompor diletakkan di posisi L/3 dari dinding. Yang B itu kulkas sebaiknya ditempatkan di ujung lain dinding atau setidaknya berjarak 90 sampai 120 cm dari kompor untuk alasan keselamatan.